Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Baiklah, aku akan meminta Fama untuk mengulurkan tangan. Hai Bodong juga menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah memikul tanggung jawab untuk menangani cara ini. Selama mereka menyingkirkan Gu He, mereka akan dapat menyebabkan Mystic Cloud Sekte kehilangan banyak bantuan. Aku akan menyerahkan masalah menghubungi yang lain pada Hai Tua. Selain itu, tolong bantu saya mengatur agar orang-orang ini dapat beristirahat dengan baik. Mereka belum mendapatkan istirahat yang damai selama perjalanan panjang ini dari wilayah sudut hitam. Xiao Yan berdiri dan menunjuk ke arah Lin Yan dan yang lainnya saat dia tersenyum dan berbicara dengan Hai Bodong. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tentu saja, klan primer kami harus menerima tamu terhormat yang telah datang dengan baik. Old Hai tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan tersenyum, mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Ding dan tiba-tiba berkata, saya pikir saya mungkin harus pergi dan bertemu dengan anggota klan dari klan Xiao. Ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Tetua pertama menginstruksikan Anda untuk menjadi kepala klan sebelum dia meninggal. Anggota klan telah menunggu 2 tahun sampai kamu kembali. Xiao Ding menganggukkan kepalanya sedikit saat dia perlahan berbicara. Xiao Yan diam. Dia segera menganggukkan kepalanya dengan tenang. Tidak peduli apa, darah klannya mengalir di tulangnya. Oleh karena itu, membiarkan klan ini makmur adalah tanggung jawab yang tidak bisa dia singkirkan. Mungkin ini juga harapan ayahnya. Xiao Yan dan Xiao Li mendorong Xiao Ding saat mereka diam-diam menyelinap keluar dari klan primer. Setelah itu, mereka berbelok ke jalan di dalam ibu kota, mengikuti jalan, dan perlahan menuju ke arah tertentu. Pertarungan besar yang menggetarkan jiwa sebelumnya sedang dibahas dengan hangat oleh seluruh ibu kota pada saat ini. Beberapa orang sangat bersemangat sehingga mereka menari dengan wajah memerah, membual kepada orang yang lewat tentang bagaimana mereka telah menyaksikan acara dari dekat sebelumnya. Namun, orang-orang yang tertarik dengan pertempuran yang memukau ini tidak menemukan bahwa karakter utama dari cerita tersebut berjalan dengan tenang melewati mereka. Mereka mendorong Xiao Ding dan berbelok ke beberapa jalan berbeda sebelum kebisingan di belakang mereka berangsur-angsur berkurang. Jumlah rumah mewah di sekitar juga semakin berkurang. Jelas, mereka sedang menuju ke daerah kota yang agak terpencil. Mereka sekali lagi berubah menjadi jalan yang tidak rata dan kompleks yang agak tua dan rusak muncul di depan mata Xiao Yan. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa tawa anak-anak yang dikirim dari kompleks. Ini di sini. Untuk menghindari pencarian di Mystic Cloud Sekte tahun-tahun ini, kami hanya bisa bersembunyi di tempat-tempat terpencil meski dilindungi klan primer. Xiao Ding tersenyum dan berkata sambil melihat ke kompleks besar. Xiao Yan mengangguk sedikit sementara Xiao Li dengan cepat berjalan ke depan dan mendorong pintu ke kompleks terbuka. Beberapa anak sedang bermain-main di dalam kompleks kumuh itu. Tawa berulang kali dipancarkan. Pada saat ini, ada lebih dari 10 pria berpakaian biasa di dalam kompleks. Orang-orang ini membawa senjata di punggung mereka. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan sangat berhati-hati. Kehidupan seorang pengungsi beberapa tahun ini menyebabkan anggota klan Xiao tidak lagi memiliki aura yang kaya dan santai. Justru ada tambahan ketajaman. Pintu kompleks yang tiba-tiba terbuka juga langsung menarik perhatian orang-orang ini. Wajah mereka segera berubah sedikit. Sosok manusia melintas dan meraih anak-anak yang berlarian dan menempatkan mereka di belakang. Setelah itu, mereka menarik senjata mereka yang bersinar dari punggung mereka dan mengarahkan mereka ke bagian luar kompleks. Haha, tidak perlu cemas. Tawa yang akrab itu membuat mereka semua rileks saat semua orang menjadi cemas. Setelah itu, banyak tatapan menyapu ke arah 3 sosok manusia di pintu masuk. Xiao Yan mendorong Xiao Ding dan perlahan memasuki kompleks kumuh ini. Tatapannya menyapu wajah yang agak familiar. Orang-orang ini memiliki hubungan darah dengannya. Semuanya, lihat siapa yang kembali. Xiao Ding memandang semua orang dan tertawa. Semua anggota klan tercengang saat mendengar ini.
Tatapan mereka segera beralih ke pemuda berjubah hitam di belakangnya. Semua orang kaget saat melihat wajah muda itu. Beberapa waktu kemudian, gelombang kegembiraan liar tiba-tiba meletus di dalam kompleks. Itu Tuan Muda Xiao Yan. Benar-benar Tuan Muda Xiao Yan. Dia benar-benar kembali. Petik 2. Haha, akhirnya ada harapan untuk klan Xiao. Cepat, pergi dan tangkap tetua ketiga dan yang lainnya. Petik 2. Xiao Yan memandangi anggota klan Xiao yang sebenarnya agak bingung karena kegembiraan liar yang tiba-tiba meletus. Dia bertukar tatapan dengan Xiao Li di sisinya dan senyum hangat muncul di wajah mereka. Setelah keluar berkeliaran dan mendapatkan pengalaman selama bertahun-tahun, dia akhirnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke rumah setelah mencapai tempat ini. Pintu rumah di dalam kompleks dengan tergesa-gesa dibuka sementara semua orang berteriak kegirangan. Seorang lelaki tua segera berjalan keluar dengan langkah kaki yang cemas. Setelah itu, tatapannya dengan cepat tertuju pada pemuda berjubah hitam di dalam kompleks. Dia melihat ke wajah yang dikenalnya dan tetua ketiga, yang sifat pemarahnya telah diperhalus selama bertahun-tahun ini, tidak dapat menahan air matanya agar tidak mengalir keluar. Mereka akhirnya bertahan sampai hari ini. Tetua ketiga, kamu telah menderita selama tahun-tahun ini. Xiao Yan juga menghela nafas lembut saat melihat wajah air mata tetua ketiga terserang. Dia maju selangkah dan berbisik. Tidak sulit, tidak sulit. Tuan muda pasti menderita lebih dari kita setelah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Tetua ketiga mengusap air matanya dan menjawab. Anggota klan Xiao di sekitarnya juga tidak bisa mengendalikan mata mereka. Mereka menjadi merah ketika mereka melihat penatua ketiga yang emosional. Meskipun klan Xiao tidak dianggap sebagai klan terkenal dan hebat saat itu, mereka masih memiliki posisi yang cukup bagus di dalam kota Wutan. Sayangnya, dalam beberapa tahun yang singkat, klan tersebut dengan cepat menurun. Mereka yang semula sudah cukup untuk hidup nyaman, sudah mengungsi kemana-mana, selalu khawatir tragedi yang terjadi suatu malam akan terulang kembali. Aku akan membiarkan Mystic Cloud Sekte membayar kembali berkali-kali lipat lebih banyak dari hutang mereka pada klan Xiao kita. Xiao Yan dengan lembut menepuk bahu tetua ketiga dan berbicara dengan suara yang lembut dan dalam. Suaranya mengandung amarah dan niat membunuh yang sulit disembunyikan. Dia memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dia hilangkan agar Xiao Yan berakhir dengan cara ini. Tuan muda kecil benar-benar mampu. Kepala klan benar-benar memperhatikan orang. Dia jauh lebih baik dari kita, 3 orang tua yang tidak akan mati. Saat itu, tetua pertama dan kedua telah mengatakan kepada saya untuk meminta maaf atas tindakan bodoh kami terhadap tuan muda kecil saat itu sebelum mereka meninggal. Tetua ketiga tertawa tetapi suaranya agak serak. Xiao Yan mengatupkan bibirnya erat-erat. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasakan hidungnya menjadi agak masam dalam suasana khusyuk dan sunyi ini. Jika ayahnya kembali dan melihat bahwa klan Xiao telah berubah menjadi bentuk ini, kemungkinan ayahnya akan sangat kecewa padanya, bukan? Tetua ketiga, Anda seharusnya tidak menyebutkan hal-hal itu saat itu di masa depan. Kita semua memiliki darah yang sama. Di masa depan, tujuan kita adalah membalas dendam dan merevitalisasi klan Xiao. Xiao Yan mengusap hidungnya dan berbicara dengan lembut. Kami tidak akan membicarakannya, kami tidak akan membicarakannya. Menurut instruksi yang diberikan tetua pertama dan kedua sebelum mereka meninggal, tuan muda kecil adalah kepala klan Xiao saat ini. Setiap anggota klan akan mematuhi perintah Anda. Aku yang dulu bisa membantu menegakkan aturan klan bagi siapa saja yang menolak menerimanya. Tatapan tetua ketiga tiba-tiba menjadi tegas ketika dia berbicara sampai saat ini. Suaranya serius. Saya pikir kakak laki-laki itu lebih cocok untuk posisi kepala klan ini. Xiao Yan buru-buru berbicara saat mendengar ini. Kakak ketiga, kamu seharusnya tidak menolak lebih lama lagi. Ini adalah kata-kata terakhir dari sesepuh pertama dan kedua dan itu tidak dapat diubah. Selain itu,
hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk memimpin klan Xiao menjadi makmur sekali lagi. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Itu benar, saudara ketiga, kamu adalah satu-satunya yang dapat mengambil posisi kepala klan. Tenang, kakak dan aku akan membantumu. Xiao Li juga tertawa. Mendengar dorongan dari keduanya dan melihat banyak tatapan sungguh-sungguh dari anggota klan sekitarnya, Xiao Yan hanya bisa menghentikan penghindaran tak berguna dan berkata, kalau begitu, aku akan menjaga posisi kepala klan-klan Xiao ini untuk sekarang. Kami akan membahas tentang siapa yang paling cocok di masa depan. Petik 2. Anggota klan di sekitarnya segera mengeluarkan gelombang sorak-sorai saat mereka melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya setuju. Mereka memiliki kepercayaan yang tidak diketahui terhadap Xiao Yan. Selain itu, dengan apa yang mereka sadari dalam pertempuran besar di langit sebelumnya, mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun pada kekuatan yang pertama. Mereka percaya bahwa di bawah kepemimpinan Xiao Yan, klan Xiao pasti akan menjadi lebih kuat daripada di masa lalu. Xiao Yan menekan tangannya di udara ilusi dan menekan sorakan itu. Matanya melihat sekeliling saat dia bertanya, berapa banyak anggota klan yang tersisa di klan Xiao? Seperti apa kekuatan mereka? Petik 2. Masih ada 208 orang. Jika kita menyingkirkan wanita dan anak-anak yang tidak memiliki kemampuan bertarung, kita masih memiliki sekitar 140 orang. Kebanyakan dari mereka adalah dari kelas Douzi atau Dousi. Bahkan saya hanya seorang bintang 4 Douling, kata tetua ketiga. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat mendengar ini. Di masa lalu, klan Xiao tidak memiliki metode Qi dan teknik Dou yang kuat, juga tidak memiliki bantuan pil obat yang bagus. Wajar jika pelatihan mereka cukup lambat. Kekuatan semacam ini memang tidak layak disebutkan di depan Mystic Cloud Sect. Tempat ini sepertinya tidak memiliki lebih dari 200 orang. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan bertanya-tanya dengan suara keras. Kami diam-diam telah membentuk kelompok tentara bayaran yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan untuk membantu melatih anggota klan. Makanya, kebanyakan dari mereka biasanya terpencar-pencar tentang menyelesaikan tugasnya. Tetua ketiga buru-buru menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menoleh ke Xiao Li dan berkata, kakak kedua, aku akan menyerahkan pelatihan anggota klan padamu. Anda dapat mengajukan permintaan apapun kepada saya. Selain itu, ubah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik. Klan Xiao tidak perlu lagi bersembunyi dan berlama-lama untuk bertahan hidup di masa depan. Iya, tidak masalah. Namun, metode pelatihan saya bukanlah sesuatu yang orang biasa dapat tahan. Saya ingin tahu apakah ada yang takut. Xiao Li menganggukkan kepalanya dan segera menyapu pandangannya ke anggota klan saat dia berbicara dengan cara yang serius. Tuan muda Xiao Li, anakku meninggal di tangan Mystic Cloud Sect. Anda memberitahu saya, apa yang saya takuti untuk mendapatkan kekuatan. Anda bisa melatih kami sampai mati. Mereka yang mati karena mereka tidak dapat menahannya pantas mendapatkannya. Cukup banyak dari pria dengan wajah bersemangat dalam klan Xiao meraung kegirangan begitu kata-kata Xiao Li terdengar. Xiao Li mengangguk sedikit. Dia merasa cukup puas dengan nyali para anggota klan Xiao. Seseorang bisa berlatih jika tidak memiliki kekuatan. Jika seseorang bahkan tidak punya nyali, dia hanya akan menjadi lemah tidak peduli bagaimana dia dilatih. Saat ini, klan Xiao membutuhkan orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawa untuk bertarung dan bukan yang lemah. Kakak kedua, kamu juga harus mengirim beberapa anggota gerbang Xiao ke kota. Saat ini, klan Xiao memang membutuhkan perlindungan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara dengan Xiao Li. Aye, serahkan masalah klan Xiao kepada kakakmu dan aku. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bersiap untuk berurusan dengan Mystic Cloud Sect. Ini adalah hal terpenting yang perlu kita lakukan. Jika kita bisa mengalahkan Mystic Cloud Sect, reputasi klan Xiao pasti akan melambung tinggi. Jika kita harus dikalahkan, kita benar-benar tidak dapat ditebus. Xiao Li mengangguk, menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam.
Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Tenang, serahkan Misty Cloud Sect padaku. Aku akan membuat mereka membayar hutang darah mereka kepada klan Xiao kita berkali-kali lipat. Tentu saja, ada juga hilangnya ayah, aku akan meminta mereka untuk membayar harga untuk semua ini, harga yang lebih buruk dari kematian." Petik 2. Kamu saat ini adalah pilar yang menopang seluruh klan Xiao. Selama Anda tetap berdiri, klan Xiao akan berdiri dengan bangga. Oleh karena itu, Anda harus sangat berhati-hati saat bertindak. Xiao Li dengan lembut berkata. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menempatkan pengingat Xiao Ding di dalam hatinya sebelum mengangkat matanya dan perlahan menyapunya. Anggota klan saat ini tidak lagi berhati-hati dan cemas seperti sebelumnya. Semacam harapan dan kepercayaan diri yang tidak biasa memenuhi wajah mereka. Asal mula kepercayaan ini berasal darinya. Pada saat ini, Xiao Yan sekali lagi merasakan beban berat di bahunya benar-benar berat. Ayah, yakinlah bahwa aku akan membiarkan klan Xiao sekali lagi kembali ke puncak di tanganku. Pasti. Serangan Misty Cloud Sekte pada klan primer akhirnya berakhir dengan mereka menderita kerugian besar. Sama seperti semua orang berpikir bahwa faksi terkuat dalam Kekaisaran Magia akan meledak menjadi kemarahan seperti petir, yang pertama tiba-tiba turun ke keheningan yang tidak biasa. Tindakan aneh semacam ini menyebabkan banyak orang benar-benar bingung. Xiao Yan dan yang lainnya mungkin juga merasa terkejut dengan kesunyian Misty Cloud Sekte yang tidak biasa ini, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Karena pihak lain ingin memberi mereka waktu untuk melakukan kontak dengan faksi lain, mereka akan melakukan seperti yang diinginkan pihak lain. Hai Bodong juga menunjukkan keefektifan yang luar biasa selama periode waktu ini. Dalam hari yang singkat, dia sudah melakukan kontak dengan beberapa faksi besar yang tersisa di ibu kota. Dengan kembalinya Xiao Yan yang kuat dan tampilan kekuatannya yang mengejutkan di depan banyak orang hari itu, secara alami tidak ada satu faksi yang berani dengan mudah mengabaikan saran Hai Bodong saat ini. Oleh karena itu, pekerjaan menghubungi sangat mudah. Tempat pertemuan di mana mereka akan membahas masalah terletak di Asosiasi Alkemis, yang telah mempertahankan posisi netral dalam Kekaisaran Jiama. Menjadi tempat yang telah mengumpulkan lebih dari setengah alkemis di dalam Kekaisaran. Kemampuan pengumpulan yang dimiliki Asosiasi Alkemis dalam Kekaisaran Jiama secara alami jauh dari biasa. Meskipun kemampuan penyulingan obat ketua Fama sedikit lebih rendah dari Pil King Guhe, dia jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan yang terakhir dalam hal senioritas. Oleh karena itu, bahkan Guhe harus sedikit sopan di depan Fama. Karena ini, menemukan tempat pertemuan di Asosiasi Alkemis sama sekali tidak tepat. Xiao Yan secara tidak sengaja bertemu dengan Hai Bodong dan Ya Fei yang hendak pergi saat dia tiba di klan primer di pagi hari. Hihi, anak kecil, Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiao Yan. Dia baru saja akan menyambut yang terakhir ketika dia melihat wajah cantik yang mengandung perasaan mempesona di belakang Xiao Yan. Wajahnya berkedut sedikit saat dia terbatuk-batuk dan berkata, "Aku baru saja akan mengirim seseorang untuk mencarimu. Saya sudah melakukan kontak dengan keluarga Kekaisaran, klanmu, dan klan Nalan untuk bertemu di Asosiasi Alkemis hari ini untuk membahas beberapa masalah kolaborasi." Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menepuk kepala Ziyan yang melihat sekeliling dari sisinya. Karena dia khawatir gadis kecil ini akan diculik oleh Medusa untuk pergi dan mencuri bahan obat orang lain, dia hanya bisa membawanya di sisinya. Namun, dia agak terdiam menghadapi Medusa yang mengikutinya. Sepertinya wanita ini memiliki ketertarikan yang besar pada Ziyan. Xiao Yan, ini, Ya Fei, yang wajahnya cantik dengan senyum lembut juga terkejut saat melihat Medusa mengikuti dari dekat Xiao Yan. Dia langsung tersenyum dan bertanya tanpa mengungkapkan apapun. "Seorang teman, kamu bisa memanggilnya Kailin." Xiao Yan tampaknya merasakan ada sesuatu yang tidak beres di bawah fokus mata bunga persik berair Ya Fei. Makanya, dia hanya bisa menjawab dengan samar. "Keke, jadi ini Nona Kailin."
Ya Fei mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengamati wajah Medusa yang indah dan tanpa celah yang bahkan membuatnya merasa ingin berteriak keras. Dia tersenyum dan berkata, "Nona Kailin memang cantik. Tidak heran Anda mengikuti di samping Xiao Yan Didi." Petik 2. TL, Didi, adik laki-laki. Di samping, Xiao Yan langsung terkejut saat mendengar kata-kata Ya Fei. Kata-kata ini diucapkan seolah-olah dia menginginkan kecantikan orang lain. Mengapa Ya Fei Jie ini sedikit berbeda hari ini dibandingkan dengan kemarin? Apakah dia cemburu? Xiao Yan diam-diam merenung di dalam hatinya. TL, Jie, kakak perempuan. Sebagai seorang pria, mungkin sulit bagi Xiao Yan untuk merasakan beberapa pemikiran seorang wanita. Namun, Medusa berhasil merasakan sedikit permusuhan dan kehati-hatian dalam nada wanita di depannya, yang juga memiliki penampilan dan sikap yang sangat luar biasa. Bulu matanya yang panjang berkedip sedikit dan matanya yang malas menyapu Xiao Yan dan Ya Fei. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa wanita cantik di depannya ini memiliki perasaan khusus terhadap Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Medusa tanpa sadar mengerutkan alisnya saat memikirkan hal ini. Emosi yang tidak diketahui muncul di hatinya. Emosi semacam ini menyebabkan dia merasa agak frustrasi. Oleh karena itu, wajahnya yang cantik menoleh ke Xiao Yan dan nadanya berubah menjadi lebih dingin. "Mengapa kita menunda percakapan di sini daripada melakukan hal-hal serius?" Xiao Yan juga kaget saat melihat ekspresi Medusa tiba-tiba menjadi dingin. Tatapannya segera menyapu wajah Ya Fei dan kemudian wajahnya. Hatinya merasa bingung. Mengapa kedua wanita itu tidak normal hari ini? Batuk asteris, batuk asteris, batuk asteris, batuk asteris, batuk asteris. Hai Bodong di sampingnya adalah orang yang sangat berpengalaman di masa tuanya. Dia berhasil melihat suasana yang agak tidak bersahabat antara Ya Fei dan Medusa sekilas dan segera mengeluarkan batuk kering saat dia buru-buru menarik Ya Fei ke belakangnya. Jika ular betina yang ganas dan cantik ini tiba-tiba menyerang, Ya Fei kemungkinan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun mengingat kekuatannya. Ya Fei, semua rumah lelang klan akan dibuka lagi hari ini. Masalah ini juga merepotkan. Anda harus cepat-cepat mengarahkan dan menyelesaikannya. Kelompok Xiao Yan dan aku masih harus bergegas ke asosiasi alkemis. Meskipun Ya Fei agak tidak mau, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar perintah Hai Bodong. Namun, tepat sebelum dia pergi, dia perlahan berjalan di depan Xiao Yan dan mengulurkan tangan halus seputih salju yang seperti giok untuk dengan lembut membantunya meratakan jubahnya yang agak berantakan. Dia dengan lembut berkata, "Anak kecil, jangan impulsif dalam pertemuan ini. Setiap orang yang bisa Anda ikat adalah satu orang ekstra untuk Anda gunakan. Akan bagus juga jika mereka akhirnya menjadi korban. Sekarang, kamu tidak hanya membawa nasib klan Xiao, tapi kamu juga berhutang janji padaku. Sebaiknya kau tidak melupakannya begitu saja." Petik 2. Xiao Yan mengendus aroma samar yang ditransmisikan dari depannya dan merasakan perasaan lembut yang terbawa saat tangan putih salju lembut Ya Fei menyentuhnya. Hatinya bergerak sedikit saat dia memperlihatkan gigi putih cerahnya dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja saya tidak akan melupakannya. Tepat sebelum saya pergi saat itu, saya telah mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda bahkan jika Ya Fei Jie ingin menjadi ratu di masa depan." Petik 2. Ya Fei tersenyum sambil menutup mulutnya dan tertawa penuh kasih, "Saya tidak tertarik menjadi seorang ratu." Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka berdua saling menggoda. Dia bisa merasakan bahwa wajah Medusa di belakang Xiao Yan menjadi semakin dingin. "Baiklah, aku akan pergi dulu. Kalian semua harus cepat ke asosiasi alkemis. Jaringan informasi saya telah mengamati Mystic Cloud Sect baru-baru ini. Saya akan memberitahu Anda jika ada berita." Ya Fei menepuk kepala Xiao Yan dengan lembut dan berhenti berlama-lama. Ketika dia membalikkan tubuhnya, tatapannya samar-samar menatap Medusa.
Bibirnya yang halus dan merah terangkat sedikit, merasakan sedikit kegembiraan. Xiaoyan menyaksikan sosok memikatnya bergoyang saat perlahan menghilang dari pandangannya. Baru setelah itu dia menoleh ke Medusa, tersenyum, dan berkata, "Ayo pergi. Jika kamu belum cukup melihat, kamu bisa mengikutinya dan terus menonton." Medusa melirik Xiaoyan sambil tertawa dingin. Dia segera berbalik dan menuju keluar manor. Wanita ini, kenapa dia bersikap sangat aneh hari ini? Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat melihat punggung Medusa dan berbicara dengan cara yang agak tertegun. Dia cemburu. Semua wanita seperti itu. Hai Bodong di sampingnya tertawa dan segera mengangkat ibu jarinya ke arah Xiaoyan. "Anak kecil, kamu sangat baik. Anda benar-benar berhasil menjinakkan ular betina cantik ini yang namanya membuat takut seluruh kekaisaran Jia Ma saat itu." Satu kata, impresif. Dua kata, sangat kuat. Tiga kata, sangat-sangat kuat. Petik 2. TL, satu kata, dua kata, tiga kata terdengar mengerikan karena terjemahan. Lelucon yang dingin. Cemburu. Xiaoyan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka Medusa bisa memiliki emosi seperti itu. Apalagi jinak, lupakan saja. Siapa yang tahu jika dia akan segera berbalik bermusuhan setelah perjanjian 1 tahun dan membunuhnya. Lebih baik menghindari main-main dengan wanita seperti ini. Gadis kecil ini, sepertinya sedikit berbeda. Dalam hal apa dia berbeda? Mengapa saya merasa, Hai Bodong tiba-tiba menghentikan pandangannya pada gadis kecil berpakaian putih yang memegang tangan Xiaoyan dan berbicara dengan terkejut. Dia menemukan bahwa terlepas dari kekuatannya, gadis kecil ini sebenarnya memberinya perasaan sulit untuk dilihat. Perasaan seperti ini menyebabkan dia berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Orang tua, jangan melihat sembarangan. Jika tidak, saya akan meminta Kailin Jie untuk memukul Anda. Orang tua mesum, pergi dan mati. Ziyan agak tidak senang saat tatapan Hai Bodong menyapu dirinya. Dia meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan cara yang nakal. Xiaoyan tersenyum dan menepuk kepala Ziyan. Dia tersenyum dan berbicara dengan Hai Bodong, "Kamu seharusnya tidak meremehkan Ziyan. Hampir tidak ada orang di kelas Do Huang yang cocok untuknya. Bahkan beberapa Do Huang tidak akan merasa nyaman setelah melakukan kontak dengan pukulannya." Kejutan melintas di mata Hai Bodong ketika dia mendengar kata-kata ini. Gadis kecil ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi keterkejutan di wajah Hai Bodong. Dia tidak menjelaskan asal-usul Ziyan secara rinci, dengan jelas memahami bahwa potensi Ziyan sangat luar biasa. Begitu dia berhasil menyempurnakan pil transformasi tubuh, di masa depan, kemungkinan kekuatannya tidak akan kalah dari Medusa, terlebih lagi, kekuatan tak biasa yang menakutkan dari miliknya adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Xiaoyan. Bisa diprediksi bahwa di masa depan, Ziyan akan sangat membantu Xiaoyan. Meskipun hari ini akan menjadi agak jauh. "Ayo pergi ke asosiasi alkemis." Xiaoyan mengulurkan pinggangnya yang malas, dan tidak terus terlibat dalam topik ini. Tatapannya beralih ke tempat di mana asosiasi alkemis berada dan tertawa kecil. "Ayo pergi dan lihat wajah-wajah lama yang sudah dikenal itu. Saya ingin tahu apakah setelah 3 tahun, saya akan memiliki perasaan orang-orang yang berbeda meskipun lingkungannya sama." Petik 2. Seorang dadosi kecil saat itu telah menjadi eksistensi tertinggi yang dapat dengan mudah membunuh elit Do Huangs. Bukankah ini perasaan orang-orang yang berbeda meskipun lingkungan sekitarnya sama? Misalnya, orang tua Jia Xingtian itu, dia masih bertahan di puncak kelas Do Huang setelah 3 tahun. Namun Anda telah sepenuhnya berubah. Hai Bodong tertawa. Karenanya, saat kamu bertemu mereka kali ini, ekspresi orang-orang ini pasti akan lebih menarik dibandingkan 3 tahun lalu. Xiaoyan tersenyum tipis saat mendengar nada sombong dalam suara Hai Bodong. Dia menarik Ziyan, berbalik dan keluar dari klan primer. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke arah asosiasi alkemis.
keluarga kekaisaran, asosiasi alkemis, klanmu, dan klan Nalan. Kami benar-benar sudah berpisah sejak lama. Aku ingin tahu apakah kalian semua masih ingat nama Xiao Yan selama 3 tahun ini. Xiao Yan melewati banyak jalan sebelum kelompoknya muncul di depan pintu masuk asosiasi alkemis setengah jam kemudian. Dia melihat ke pintu akrab asosiasi alkemis dan perlahan menghela nafas sambil bergumam di dalam hatinya. Xiao Yan perlahan masuk ke asosiasi alkemis yang menempati petak besar tanah dengan Hai Bodong. Kebisingan di belakangnya secara bertahap disingkirkan dan aroma obat samar menyebar dari tempat itu, menyebabkan seseorang merasa rileks dan bahagia. Asosiasi alkemis saat ini jauh lebih kuat dan makmur dalam hal kemampuan dan jumlah dibandingkan dengan 3 tahun lalu setelah alkemis berulang kali bergabung dengan mereka selama 3 tahun ini. Paling tidak, jarang ada lalu lintas manusia yang begitu besar di dalam asosiasi saat itu. Hai Bodong perlu melakukan beberapa persiapan setelah memasuki asosiasi. Oleh karena itu, dia hanya memberitahu Xiao Yan lokasi pertemuan sebelum pergi sendiri. Xiao Yan masih memiliki perasaan terhadap asosiasi alkemis yang telah berpisah dengannya 3 tahun lalu. Saat itu, dia telah mengalami kompetisi penyulingan obat yang hebat yang sangat sulit baginya. Namun, dia paling banyak dianggap sebagai alkemis tingkat 3 yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 4 ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi saat itu. Namun, sekarang dia adalah alkemis tingkat 6 yang bisa dibandingkan dengan pil King Guhe. Peningkatan ini tidak kecil. Tatapan Xiao Yan melihat ke segala arah sebelum menarik Ziyan, yang wajahnya juga dipenuhi rasa ingin tahu, saat mereka perlahan berjalan ke area transaksi. Jika seseorang memiliki persepsi yang baik dan beruntung, dia mungkin dapat menemukan hal yang cukup baik di tempat seperti itu. Skyfire Tree Mysterious Cheng dari Xiao Yan adalah sesuatu yang untungnya didapat dari tempat ini. Xiao Yan masuk ke area transaksi dengan Ziyan. Vendor tampak tak berujung dan masa hitam kepala manusia menyebabkan Xiao Yan mengeluarkan seruan. Mengikuti pertumbuhan asosiasi alkemis selama 3 tahun ini, ukuran area transaksi telah berkembang pesat. Tatapan Xiao Yan tiba-tiba berhenti tepat setelah dia memasuki area transaksi. Dia agak tertegun melihat sosok yang seputih salju tidak jauh dari situ. Sosok itu mengenakan gaun putih sementara rambut panjangnya memancarkan sedingin es yang seperti kepingan salju. Sosok yang agak akrab ini menyebabkan Xiao Yan mengingat murid Frank yang dia temui di kota Black Rock ketika dia berlatih di Kekaisaran Magia 3 tahun lalu, Sue Mei. Xiao Yan mendapatkan perasaan yang cukup positif untuk Fu Lan ke saat itu. Orang tua itu telah membantunya sedikit. Meskipun ini karena yang terakhir ingin membujuk Xiao Yan untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting Alkemis, dia tidak memiliki niat buruk. Gadis yang memiliki karakter seperti salju sedingin es ini juga memberi Xiao Yan kesan yang cukup baik. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka 3 tahun ini. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk pergi dan memulai percakapan. Setelah melihatnya dari kejauhan, dia menarik pandangannya dari sosok seputih salju itu. Dia menarik Ziyan saat dia perlahan berjalan melalui area transaksi ini dengan aliran manusia yang ganas. Tidak lama setelah Xiao Yan bergabung dengan aliran manusia, Sue Mei yang telah membungkukkan tubuhnya untuk mempelajari ramuan obat menoleh. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Wajah gunung bersalju yang sangat indah dan halus membawa beberapa ketidakpastian, menyebabkan lalu lintas manusia di sekitarnya yang datang dan tanpa sadar akan memperlambat langkah kaki mereka. Tatapan mereka menatapnya dengan agak rakus. Sue Mei mengernyitkan alisnya sedikit di depan tatapan sekitarnya. Dia segera perlahan memasuki kerumunan manusia sebelum menghilang. Xiao Yan menarik Ziyan dan berjalan di sepanjang jalan kecil yang dipenuhi pedagang. Tatapannya berulang kali menyapu vendor itu. Mungkin itu karena cakrawala telah melebar tetapi dia tidak dapat menemukan satu hal pun yang dapat menarik minatnya setelah menghabiskan 10 menit lebih. Semuanya rusak barang kutu, Ziyan menamparkan mulutnya dan bergumam.
Yaowan yang biasanya dia makan semuanya disempurnakan dari bahan obat yang sangat langka di mata orang biasa. Bahan obat biasa tidak berbeda dengan sampah di matanya bahkan jika itu agak jarang di pasar ini. Xiaoyan juga tidak berdaya menghadapi ini. Sepertinya ingin menemukan harta karun seperti Skyfire Tree Mysterious Cheng di tempat ini memang perlu mengandalkan keberuntungan. Karena tidak ada keuntungan, Xiaoyan akhirnya melepaskan harapan seperti itu setelah berkeliaran sedikit lebih lama. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya ke arah Ziyan. Saat dia hendak pergi, keributan terjadi tidak jauh di depannya. Kadang-kadang, bahkan ada tawa penuh teka-teki yang nyaring. Xiaoyan biasanya tidak tertarik menjadi pengamat hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, dia hanya mengangkat matanya sebelum membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia membalikkan tubuhnya, suara geram yang jelas ditransmisikan dari kerumunan, yang menyebabkan dia berhenti. Tatapan Xiaoyan melewati celah di kerumunan dan samar-samar melihat sosok seputih salju. Dia melambaikan tangannya ke arah Ziyan dan berkata, "Sepertinya aku tidak bisa pergi begitu saja seperti ini." Begitu dia mengatakan ini, dia menarik tangan Ziyan dan dengan cepat berjalan menuju area tempat keributan itu berada. Sesaat kemudian, dia masuk ke kerumunan dan menyapu pandangannya ke gangguan di dalamnya. Pada saat ini, Sue Mei diam-diam berdiri di tengah kerumunan. Namun, wajahnya yang biasanya agak terlalu putih dan indah itu dipenuhi dengan amarah. Ada beberapa pria berjubah alkemis berdiri tidak jauh di depannya sambil tertawa ketika mereka melihat wajahnya yang merah merona. Mereka berulang kali mengeluarkan semburan tawa. "Aoba, jangan berlebihan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa sombong ini hanya karena gurumu adalah penatua dari asosiasi." Jari halus Sue Mei menunjuk ke pria yang merupakan pemimpin dan dengan marah berteriak, "Hihi, Sue Mei, orang dengan penawaran tertinggi mendapatkan barang di area transaksi ini. Karena saya dapat menawarkan harga yang lebih tinggi dari Anda, wajar jika benda ini milik saya. Bahkan jika kamu merujuk masalah ini ke ketua asosiasi, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku." Pria yang mengenakan lencana alkemis tingkat 2 di dadanya hanya tertawa saat menghadapi teguran Sue Mei. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke pemilik penjual dan berteriak, "Saya akan menawarkan 50.000 koin emas untuk buah skala ular api Ichi ini. Apakah Anda menjualnya?" Petik 2. Pemilik penjual itu kaget saat mendengar teriakan Aoba. Dia segera bersukacita di dalam hatinya. Meskipun buah skala ular api es ini agak langka, itu paling berharga 20.000 koin emas. Tidak disangka bahwa orang yang hilang ini benar-benar bersedia membelinya dengan harga 2 kali lipat. Secara alami, tidak ada alasan baginya untuk tidak setuju. Wajah cantik Sue Mei berwarna hijau saat dia melihat Aoba yang sedang melemparkan Ice Fire Snake Scale Fruit di tangannya dengan ekspresi bangga. Dia mengatupkan gigi peraknya tetapi benar-benar tidak berdaya. Dia baru-baru ini melakukan retret untuk jangka waktu tertentu dan baru saja meninggalkan retret hari ini. Secara kebetulan, dia melihat ramuan obat yang dia butuhkan untuk memurnikan pil obat. Dia baru saja menyepakati harga dengan pemilik kios ketika orang yang penuh kebencian ini muncul seperti hantu. Aoba ini pernah mencoba merayu Mei Sue karena penampilannya yang cantik. Namun, yang terakhir saat ini adalah alkemis tingkat 3. Oleh karena itu, usahanya untuk merayu wanita itu secara alami berakhir dengan kegagalan. Namun, kegagalan mungkin merupakan kegagalan tetapi penguntit ini akhirnya menjadi sangat tidak senang setelah ditolak secara terbuka oleh Sue Mei beberapa kali. Dia berulang kali mengubah taktiknya untuk menemukan masalah dengan Sue Mei, menyebabkan dia sangat kesal. Selain itu, gurunya memiliki kemampuan pemurnian yang cukup baik dan telah lama dipromosikan ke posisi penatua meskipun baru saja bergabung dengan asosiasi baru-baru ini. Posisinya dalam asosiasi cukup tinggi dan dia membentuk klik menggunakan status itu. Selain ketua asosiasi dan wakilnya, orang dengan otoritas tertinggi dalam asosiasi adalah Guru Aoba. Karenanya, namun,
Sue Mei jelas meremehkan kekejian dari permen lengket ini. Toleransinya telah menyebabkan Aoba mengambil keuntungan apapun yang dia bisa dapatkan. Dia akan datang dan mencari masalah di setiap kesempatan. Situasi hari ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sue Mei menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat wajah Aoba yang semakin penuh kebencian dan arogan sebelum mengatupkan giginya. Mengingat situasi ini, dia hanya bisa menyerah pada buah skala ular api es ini. Mata Sue Mei sedingin es saat dia menatap Aoba sebelum berbalik untuk pergi. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar di antara kerumunan saat dia berbalik, 100.000 koin emas untuk membeli buah skala ular api es ini. Semua orang kaget saat tawa ini terdengar. Mereka segera mengalihkan pandangan mereka dan melihat seorang pemuda berjubah hitam yang sedang menarik seorang gadis kecil berambut ungu di sampingnya. Beberapa orang tanpa sadar memberinya tatapan menyedihkan. Apakah orang ini baru? Dia benar-benar berani mempermalukan Aoba. Tawa ini juga menyebabkan Sue Mei menoleh untuk melihat pemuda berjubah hitam itu. Wajah yang agak akrab itu membuatnya terkejut. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengingat pemuda yang telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Kamu, bukankah? Sue Mei tertegun saat dia melihat pemuda berjubah hitam itu. Dia tersentak tetapi kata-kata yang sampai ke mulutnya dengan tergesa-gesa ditelan saat melihat penonton di sekitarnya. Xiao Yan tersenyum dan keluar dari kerumunan. Dia mengamati Sue Mei sejenak sebelum tertawa. Apakah Grandmaster Frank baik-baik saja? Guru baik-baik saja, Sue Mei mengangguk. Dia segera menarik jubah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, apakah kamu tidak meninggalkan kekaisaran Jiama? Cepat pergi, jangan menyinggung orang-orang ini, karena Sue Mei sedang dalam retret. Dia sama sekali tidak peduli tentang masalah ini selama 2 hari terakhir ini yang telah menjadi berita terhebat dari kekaisaran Jiama. Dia hanya tahu bahwa Xiao Yan adalah target dari Mystic Cloud Sect dan pasti akan berada dalam masalah besar jika dia ditemukan oleh Mystic Cloud Sect. Oh, Yo, kenapa? Apakah Anda ingin bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis yang kesusahan? Wajah Aoba berangsur-angsur menjadi gelap setelah Xiao Yan mengucapkan kata pertamanya. Dia mengeluarkan tawa aneh dan segera mengencangkan cengkeramannya pada buah skala ular api es saat dia dengan dingin tertawa. Tuan muda ini telah membeli benda ini. Anda harus berguling ke salah satu sudut. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jika tidak, Anda mungkin bisa masuk ke ibu kota, tapi Anda tidak akan bisa meninggalkannya. Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat wajah bosi itu. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal saat dia mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke Aoba dari kejauhan. Kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan dengan paksa menyedot buah skala ular api es dari tangan orang lain. Bajingan, kamu sedang mencari kematian. Aoba langsung merasa malu saat melihat tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba. Dengan teriakan marah, dia melambaikan tangannya dan 10 lebih pria di sampingnya menerkam ke arah Xiao Yan seperti harimau lapar. Bang, 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 bang. Xiao Yan memandang dengan acuh tak acuh pada selusin pria yang menerkam. Dia secara acak melambaikan tangannya dan angin bertiup keluar dengan eksplosif sebelum segera menghantam dengan keras ke dada selusin pria. Kekuatan yang kuat menghantam mereka sampai mereka terbang mundur sebelum akhirnya menghantam kerumunan, menimbulkan jeritan dan kekacauan. Bang, 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 bang. Gelombang lain terdengar. Aoba juga terpana saat melihat 10 lebih bawahannya jatuh dalam sekejap mata. Dia baru saja akan mengeluarkan kutukan ketika sosok manusia melintas di depan mereka. Jubah hitam anehnya muncul di depan matanya saat lengan panjang dengan lembut menutupi dadanya. Setelah itu, suara samar perlahan terdengar di samping telinganya, menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Meskipun ada peningkatan jumlah orang di asosiasi alkemis saat ini, ada juga lebih banyak ampas. Hari ini,
saya akan membantu Fama membersihkan sedikit. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari telapak tangan yang menekan dada Aoba setelah suara itu terdengar. Grok, grok, grok. Petik 2. Aoba terpukul keras dan terlempar di tengah banyak tatapan tertegun di area transaksi. Seteguk darah segar tanpa sadar meludah, menempel di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum secara bertahap berhenti. Kejutan melintas di hati orang-orang di sekitar ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan bisa mengalahkan Aoba dengan telapak tangan acak. Meskipun Aoba ini memiliki karakter yang buruk, dia adalah seorang ahli yang akan maju ke kelas Dadoshi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Sungguh tidak terduga bahwa dia bahkan tidak dapat menanggung satu pertukaran di tangan pria muda berjubah hitam ini. Namun, semua orang melemparkan banyak tatapan menyedihkan ke arah Xiao Yan setelah mereka menjadi terkejut. Orang ini mungkin senang memberikan pukulan itu, tetapi apakah dia tidak tahu bahwa orang tua Fu Yan selalu melindungi miliknya? Selain sejumlah kecil orang di asosiasi alkemis ini yang tidak berani dia singgung, sebagian besar orang merasa sedikit takut pada lelaki tua eksentrik yang melindungi dirinya sendiri. Kamu mendapat masalah. Cepat, ikuti aku dan tinggalkan tempat ini. Sue Mei juga terkejut dengan serangan mendadak Xiao Yan. Dia menatap Aoba yang terbaring di tanah di kejauhan berulang kali sambil mengeluarkan erangan. Dia buru-buru mendesak Xiao Yan dengan lembut sebelum dia menarik yang terakhir, berbalik, dan pergi. Xiao Yan tidak menahan Sue Mei untuk menariknya. Dia melirik Aoba yang mengerang tidak jauh sebelum menarik Ziyan dan mengikuti Sue Mei saat mereka meninggalkan tempat yang bising ini. Ketiganya berdesak-desakan hingga keluar dari area transaksi, tetapi Sue Mei masih tidak berhenti. Dia menarik Xiao Yan dan berlari ke pintu keluar dari asosiasi alkemis. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa melepaskan tangannya tanpa daya dan berbicara sambil tersenyum ke arahnya. Dia hanyalah generasi kedua yang tidak berguna. Apakah kita perlu bertindak seperti ini? Petik 2. Orang itu mungkin memang orang yang tidak berguna, tetapi gurunya adalah seorang penatua dalam asosiasi dengan otoritas yang cukup. Reputasinya sangat bagus di ibu kota ini, dan dia cenderung berusaha keras untuk melindungi miliknya sendiri. Jika kita menunggu orang itu pergi dan mengeluh, orang tua itu pasti tidak akan melepaskanmu. Sue Mei hanya bisa buru-buru berbicara di hadapan Xiao Yan yang tidak takut pada apapun. Frank sepertinya juga merupakan asosiasi tetua kan? Kenapa kamu masih takut padanya? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan mengajukan pertanyaan padanya. Guru hanyalah seorang alkemis tingkat 4 sekarang, sementara Fu Yan adalah seorang alkemis tingkat 5 asli. Tingkat penyulingan obatnya tidak akan jauh lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan wakil ketua asosiasi. Tentu, posisinya jauh melampaui guru. Sue Mei menghela nafas. Hatinya sangat terkejut. Xiao Yan juga tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Jika seseorang menambahkan semua alkemis tingkat 4 di Kekaisaran Magia, setidaknya akan ada lebih dari 10 dari mereka. Namun, hanya ada beberapa orang yang merupakan alkemis tingkat 5. Selain itu, sulit bagi seorang alkemis untuk maju dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Beberapa orang bahkan mungkin tetap berada di tingkat tertentu selama sisa hidup mereka. Kemungkinan hanya ada satu orang abnormal di seluruh benua yang seperti Xiao Yan yang bisa mengandalkan pengalaman kaya, Heavenly Flame, dan Yalao. Perbedaan antara alkemis tingkat 4 dan tingkat 5 sama seperti perbedaan antara Douling dan Douwang. Ini adalah celah yang sangat besar. Karenanya, perbedaan di antara mereka secara alami sangat besar. Sulit juga membandingkan posisi di antara keduanya. Tenang, aku akan bisa menjaga diriku dengan baik. Baru saja, saya membantu Anda karena saya tidak bisa menahannya. Tidak apa-apa. Xiao Yan juga tidak berdaya saat melihat kekhawatiran dan kecemasan di wajah cantik Sue Mei. Dia tidak menyangka bahwa langkahnya untuk membantunya akan membuatnya lebih cemas. Saat itu, dia hanya bisa tertawa dan menghiburnya. Hihi, tidak apa-apa. Bocah kecil benar-benar tahu bagaimana berbicara besar.
Sepertinya tidak banyak orang di ibu kota ini yang dapat menyakiti murid saya dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Tawa dingin terdengar di aula besar asosiasi tidak lama setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Sekelompok orang segera berjalan dengan agresif dan cepat. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah alkemis. Ada lencana berbentuk kuali di bagian depan jubahnya dengan 5 riak bercahaya perak di kuali obat. Cahaya melesat ke segala arah saat jubahnya mengepak, tampak sangat mencolok. Seorang alkemis tingkat 5. Dia sebenarnya sangat hebat. Itu benar-benar kasus gagal mengenali bakat. Aliran manusia yang datang dan pergi di aula segera berhenti ketika mereka melihat lencana yang mewakili semacam kehormatan. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan iri. Ekspresi semacam itu, sepertinya. Wajah cantik Sue Mei segera berubah sedikit ketika dia melihat lelaki tua itu. Dia merasa sangat frustrasi di dalam hatinya. Mengapa kecepatan orang tua ini, yang tidak akan mati, begitu cepat? Dia yang disebut Fu Yan. Xiao Yan mengabaikan tatapan sekitarnya yang sepertinya menonton pertunjukan yang bagus saat dia menoleh ke Sue Mei dan bertanya sambil tersenyum. Iya. Sue Mei menghela nafas di dalam hatinya saat dia melihat pria tua yang menunjukkan senyum dingin dan kemarahan di wajahnya saat dia dengan cepat berjalan. Dia menggigit peluru dan menganggukkan kepalanya sebelum segera berbisik, "Kamu harus mencoba untuk berbicara sesedikit mungkin. Orang tua ini seharusnya tidak berani mempersulit generasi muda seperti kita di depan umum." Petik 2. Xiao Yan tidak berkomitmen saat mendengar ini. Sungguh tak terduga bahwa asosiasi alkemis benar-benar menjadi lebih buruk selama 3 tahun ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Fama tua itu mengaturnya. Pada saat Sue Mei berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan, Fu Yan membawa kelompok besar dan menuju ke depan mereka dengan cara yang agresif. Orang tua itu melirik Sue Mei dan segera menyipitkan mata lamanya untuk melihat Xiao Yan. Dia menoleh ke aoba putih pucat di sampingnya dan bertanya, "Apakah orang ini yang menyerang Anda?" "Benar, Guru. Awalnya, saya bersaing dengan Sue Mei untuk membeli bahan obat untuk mempersiapkan penyulingan pil obat sebagai hadiah untuk ulang tahun Guru. Namun, saya tidak menyangka orang ini akan dengan paksa mengambil bahan obat saat dia muncul. Dia bahkan melancarkan serangan berat dan memukuli saya dengan cara ini. Guru, Anda harus membela saya." Aoba langsung mengeluh dengan wajah menangis saat mendengar Fu Yan. Tentu saja, dia secara alami menemukan alasan yang sangat kuat untuk dirinya sendiri pada saat seperti itu. "Elder Fu Yan, masalah ini," Sue Mei buru-buru berteriak. Ekspresinya segera berubah ketika dia mendengar Aoba mengucapkan kebohongan yang tidak bertanggung jawab. Namun, sebelum suara Sue Mei terdengar, Fu Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, "Sue Mei, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak boleh bergabung. Jika tidak, Anda mungkin pergi dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal kepada Fu Kelan yang lama." Petik 2. Kaulah yang baru saja menyerang, kan? Sungguh tidak terduga bahwa Anda menggunakan pukulan berat seperti itu meskipun Anda masih muda. Siapa gurumu? Fu Yan mengalihkan pandangannya dan melemparkannya ke Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara dingin kuno. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat sikap Fu Yan ini. Dia berkata, "Sungguh tidak terduga bahwa kualitas sesepuh asosiasi menjadi semakin rendah. Menindas orang lain dengan angka, memanfaatkan senioritas seseorang, hanya orang tua yang bau." Aula segera menjadi jauh lebih tenang ketika semua orang mendengar kata-kata Xiao Yan yang membawa ejekan. Apakah keberanian bocah ini tidak terlalu besar? Dia benar-benar berani mengejek Fu Yan dengan cara seperti itu di depan yang terakhir itu sendiri. Sungguh pemuda yang berlidah tajam, bagus, bagus. Bagus sekali. Kamu punya nyali. Seperti yang diharapkan, ekspresi Fu Yan menjadi gelap. Dalam amarahnya, dia mulai tertawa, "Jika kamu bisa keluar dari asosiasi alkemis tanpa cedera hari ini, apakah aku, Fu Yan, akan tetap memiliki wajah?" Orang tua ini benar-benar menjengkelkan. Sangat menjengkelkan. Abaikan dia.
Ziyan segera menjadi agak kesal saat mendengar ocehan Fu Yan. Dia menutupi telinganya dan berbicara dengan bibir melengkung. Orang-orang di sekitarnya tersenyum kecil ketika mereka melihat gadis kecil seperti batu giok ini tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Namun, mereka semua dengan bijaksana menutup mulut mereka saat melihat ekspresi Fu Yan yang semakin suram. Xiaoyan juga secara bertahap menjadi tidak sabar setelah melihat semakin banyak orang berkumpul di sekitar mereka untuk menonton pemandangan itu. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal kepada orang tua ini. Dia menarik Ziyan dan Mei Sun, berbalik, dan pergi. Ekspresi Fu Yan segera berubah menjadi hijau saat melihat tindakan Xiaoyan ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang muda yang sombong setelah bertahun-tahun. Furi segera meledakkannya. Doki yang kuat dan panas melonjak keluar dari tubuhnya dengan teriakan marah. Doki yang kuat yang meletus dalam sekejap segera menyebabkan orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur beberapa langkah, takut terjebak dalam kekacauan. Bocah kecil, hari ini, aku akan membantu gurumu mengajarimu apa yang disebut menghormati gurumu. Doki merah menyala meringkuk dan bangkit di telapak tangannya yang kering keriput seperti api yang ganas. Fu Yan menjerit tajam dan tubuhnya melesat ke depan. Dia segera berubah menjadi sosok api yang melesat secara eksplosif ke arah punggung Xiaoyan. Cukup banyak orang di aula mengeluarkan seruan ketika mereka melihat bahwa Fu Yan benar-benar mengabaikan statusnya dan menyerang generasi yang lebih muda. Fu Yan adalah ahli sejati doang. Hampir tidak ada orang yang bisa bersaing dengannya bahkan di dalam ibu kota ini. Selain itu, dari tampang momentum serangannya yang marah, tampaknya pemuda berjubah hitam ini setidaknya akan terluka parah jika dia dipukul. Fu Yan mendekati Xiaoyan dengan cara seperti kilat seperti pikiran ini melintas di hati semua orang. Namun, tangan itu baru saja hendak meraih jubah yang terakhir saat Xiaoyan tiba-tiba melambaikan tangannya. Lengan potongannya menembus udara. Selongsong itu sekeras logam setelah doki dituangkan ke dalamnya. Bang, 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 bang. Petik 2. Lengan baju bertabrakan dengan tinju Fu Yan dan angin bertiup keluar dari titik kontak. Segera, wajah semua orang menjadi kaget saat mereka melihat tubuh Fu Yan tiba-tiba terbang mundur sebelum akhirnya menabrak tanah dengan menyedihkan. Semua orang tercengang. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.